Karena sebenarnya kan enggak, karena definisi sukses itu berbeda-beda, tapi karena definisi sukses di lembaga pendidikan itu kan tentu gimana lembaga pendidikannya bisa mewujudkan visi misinya. Nah, karena visi misi Madrasah Muallimin itu yang mencetak kader unggul yang menjadi pemimpin, ulama dan pendidik, tentunya melakukan proses-prosesnya itu yang sangat menurut saya hebat, itu prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Baby Goes to School bersama saya Uswatun Hasanah. Tentunya kali ini kita akan mengobrol, kita akan berbincang-bincang atau bahkan kita akan mengulik gitu ya tentang SMA madrasah lah ya, madrasah di Yogyakarta. Tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita kenalan dengan narasumbernya. Halo, selamat pagi Mas Ari. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih Mas Ari. Iya banget ini, apalagi di episode pertama ya. Oh iya, benar sekali, luar biasa. Pertama banget kan. Saya jadi bintang tamu pertama. Wah, luar biasa. Pokoknya luar biasa. Terima kasih buat Wadi yang Terima kasih juga saya sudah di sini. Baik, saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atarik Hafid. Saya lulusan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019, baru setahun lulus. Berarti ya. Asal saya dari Brebes. Sekarang umurnya 19 tahun. Kuliah di UNY semester 3, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Berarti semester 3 ya. Angkatan 2019. Kalau di Muallimin itu angkatan ke 93. Wow, luar biasa. Tapi kan tadi Mas Arik bilang nih alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi saya kok ragu ya? Mbaknya lagi. Boleh nggak sih saya minta bukti gitu loh? Oh, ada. Apa nih? Sebenarnya gini, kalau saya kan kebetulan nggak bawa, jadi ada bukti fisik. Kalau mau bukti fisik ya, jadi di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta itu ada 2. Kalau kita selesai, kan pendidikannya 6 tahun. Nah, kalau selesai 6 tahun pendidikan itu dapat 2 ijazah yang setara sama SMA, sama ijazah khusus Muallimin. Nah, tapi nggak dibawa kan? Iya. Terus apa nih? Saya sebenarnya udah bisa ngambil, cuman karena boleh diambil? Nanti lama. Jangan. Yang ada ada dong. Ini punya teman saya dulu. Kok punya teman? Coba. Bisa dilihatin bisa ya. Di kamera coba ya, walau nggak tahu ya pasti atau nggak coba nih. Jadi ini tuh contoh ijazah Muallimin ya, contoh ijazah Muallimin. Diginiin yang bisa nggak sih? Khusus dari Muallimin. Bisa ya? Bisa. Oke, kita akan menunggu bukti. Nah, ini kebetulan punya teman ya, punya teman dulu nih yang ditunjukin guys. Ya, jadi ini kan Madrasah Muallimin Yogyakarta. Ini ijazah khusus dari Muallimin. Oh, berarti dari sekolahnya. Ya, cuman Muallimin doang, sama Muallimat. Ada ijazah khusus Muallimat. Nah, ini ditandatangani langsung sama Ketua PP Pak Haidar Nasir sama sekretarisnya Pak Abdul Mukmin. Berarti asli nih. Ya, cuman Muallimin lah gitu ya. Cuman Muallimin gitu. Mati. Oh, iya. Terus ya, apa lagi nih? Ini kan punya temennya. Iya, kalau siapa tahu Mas Harik ngaku-ngaku gitu. Enggak dong, saya masih, kalau sekarang ada kalau grup WA juga ada ya. Mungkin grup WA Mbak masuk grup WA. Iya, benar juga sih. Coba dong, aku mau tahu dong. Karena kekeluargaan di Muallimin itu biasanya sangat erat ya, gitu sangat erat. Kan kalau di Muallimin itu jadi ada grupnya. Kalau ini yang khusus Muallimin. Sebenarnya kalau masih di Muallimin itu masih perangkatannya khusus yang cowok dong. Kan kita kan Muallimat satu yayasan dari PP. Tapi kalau masih ini namanya keluarga 2019. Gimana nih, lihat. Nah, setiap keluarga itu punya nama. Kalau keluarga saya itu keluarga Historia. 2019 katanya ya. Terus namanya. Coba di ini naikin. Enggak mau lihat orang-orangnya? Enggak, cuma berapa sih gitu loh. Enggak dong. Ini belum semuanya. 180 ya di grup itu. Iya, baru. Tapi itu mungkin belum semua masuk gitu ya. Nah, jelas banget. Berarti itu kayak seangkatan gitu ya. Ya. Kalau udah lulus ada lagi sebenarnya namanya Ikmam.
ikatan alumni gitu, ikatan keluarga abiturien, Oke, madrasah muallimin muallimat. Oke, Nah, itu namanya ya? ada ini juga ada. Oh, mana nih? Namanya- Nunjukin lagi nih. Aduh, jangan lupa. Tapi itu Enggak, kayak namanya bukan nama ikmamnya gitu. Iya, Karena tapi- nama ketuanya Mas Labiba Oh, sama oke, dari Mas muallimatnya Mbak Ami, jadi bocahnya Labiba Ami. Coba lihat dong. Ada. Bocahnya Labiba Ami nih namanya grupnya. Oke. Nah, ini Ikmam 2019, Ikatan Keluarga Madrasah. Berarti itu kayak alumni gitu ya, tapi cuma namanya beda gitu ya. Terus Kalau yang udah lulus nih Ikmam kan sama muallimat. oke. Nah, kalau belum lulus nggak boleh dong. Oh iya, oke. Nggak boleh, masih muallimat. Oh iya. Masih muallimin, masih Muallimin dan muallimin. muallimat. Iya. Ada berapa anggota tuh? Ini ada 233. Ini juga belum semua. Oke, berarti sangat banyak. Mm-mm. Oke deh, kayaknya berarti ini beneran lah ya. Oke. Oh, jelas dong. Oke, berarti percaya Iya. ini berarti alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Iya, Yeay. betul sekali. Oke, sebelum mau ngobrol nih, aku mau tanya dong nih. Coba Mas Arik nih alamat dari sekolahnya sendiri di mana gitu lokasinya. Kalau muallimin itu di Jalan Es Parman nomor 68. Itu di daerah Wirobrajan Patangkulan Wirobrajan. Petang-Puluhan. Nah, kalau kira-kira mana tuh gitu kan Iya. harus bingung. Coba ingat-ingat lagi nama sekolah. Oh ya, Ya. itu hits banget Ingat-ingat sih lagi ya. nama sekolah gitu kan. Sekolah terus itu kan daerah Wirobrajan. Iya, Nah, aku tahunya juga sih itu sih sekolah gitu. nanti kalau dari sekolah itu ke arah selatan, nanti sampai di perempatan ke arah timur. Dah. Oke. Nanti kelihatan kok gedungnya Pokoknya- yang gede sendiri. Oke, lantai 4 agak sendiri siap. gitu kan. Iya. Pokoknya daerah sekolah gitu lah. Mm-mm. Iya kan soalnya kan sekolah kan mungkin hampir semua tahu gitu ya. Iya. Soalnya mungkin Mas Arik belanja juga di situ. Pernah. Oke. Nggak pernah. Oke, terus langsung nih aku mau tanya nih kepo nih. Menurut Mas Arik sendiri nih, apa sih hebatnya sekolahnya Mas Arik? Mungkin keunikan mungkin dari fasilitas, dari sisi akademis maupun non akademis sendiri. Kalau ditanya kehebatan sekolah ya, mungkin kan banyak Atau keunikan lah ya, bisa. rata-rata jawabannya kan ya kayak yang lulusannya masuk Oke. univ mana-mana gitu kan, Oke, ataupun ya punya fasilitas yang luas dan sebagainya. Tapi kalau yang saya dapetin dari sekolah, ini kan sekolah kan lembaga pendidikan. Oke. Nah, lembaga pendidikan itu nggak cuma sekedar menghasilkan pekerja gitu, nggak cuma Oke, menghasilkan yang kategori sukses itu nggak cuma mereka yang keterima di Langsung di PTN Oke, ataupun oke. mana-mana. Biasanya kan kalau sekolah kan perguruan tingginya gitu. promosinya kan ini terus Iya. keterima di Oke, ini. iya benar. Karena sebenarnya kan enggak, karena definisi sukses itu berbeda-beda, tapi karena definisi sukses di lembaga pendidikan itu kan tentu gimana lembaga pendidikannya bisa mewujudkan visi misinya. Nah, karena visi misi Madrasah Muallimin itu yang mencetak kader unggul yang menjadi pemimpin, ulama dan pendidik, tentunya melakukan proses-prosesnya itu yang sangat menurut saya hebat, itu prosesnya. Dalam proses menuju itu gitu ya Mas. Karena kan Muallimin itu kan sekolah kader 6 tahun, jadi benar-benar harus 6 tahun. Jadi kalau sekarang itu masuk harus dari kelas 1 SMP. Nah, 1 sanawiyah nanti boleh keluarnya itu di kelas 6. Oh ya, sebenarnya saya jelasin dulu ya. Oke, iya. Kalau di Muallimin itu kan biasanya penyebutannya 1 sampai 6. Oke. Jadi kelas 1 itu setara kelas 7 SMP. Atau sanawiyah, kelas 2 itu 8, kelas 3 itu 9. Oke. Nah, terus aliyahnya kelas 1 aliyah itu sama kayak kelas 10. Oke, tapi sebutannya kelas 1 gitu ya Mas. Oke, Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Oke. Nah, kalau lulus berarti yang kelas 6 gitu. Nah, menurut saya yang hebat itu prosesnya. Karena gimana ya? Kan itu kan apalagi lingkungannya asrama. Jadi Oke. benar-benar kompleks. Gimana dari mulai kekeluargaannya itu benar-benar erat. Bahkan dari pertama masuk itu kan selama portasi mesti ditekanin bagaimana rasa kekeluargaan itu. Karena toh kita nggak hidup sama orang tua kan di sana. Jadi Mandiri saling gitu ya. mandiri dan teman yang saling menjaga. Oke. Jadi gimana benar-benar kemandirian, kesadaran diri, terus ya toleransi lah ataupun bahkan Bekerja sama ya banyak kan, hal.
Itu banyak hal udah ditekanin dari tiap tingkatan kadernya gitu. Dari kelas 1 terus ada juga kayak tadi kan apa ya, keluarga angkatan gitu kan, nyebutnya kami keluarga gitu. Terus dari kekeluargaannya, terus dari lingkungannya juga sebenarnya walaupun kan Mualimin belum terpadu. Rencana kan membangun terpadu yang Sedayu nih. Nah karena sekarang masih belum ya. Masih belum. Jadi kalau keluar asrama itu udah lingkungan sama warga. Oh berarti benar-benar kayak hampir apa ya, menyatu sama warga-warga sekitar gitu ya. Benar. Nah karena mungkin pandangan orang wah berarti nggak terpadu gitu gimana kan. Tapi kalau menurut saya justru itu yang melatih, kan mesti keluar pondok kan ya berbau sama masyarakat gitu kan. Nah jadi gimana kita benar-benar bisa manajemen sosialisasi sama masyarakat itu udah benar-benar dilatih. Dan dari Mualimin itu nggak lost gitu loh. Kalau orang sini kan sekarang lost nggak lost ya. Tapi bukan lost doll ya. Itu lagu. Terus apa justru malah melatih gitu. Ada ya tetap dapat bimbingannya gitu. Kalau dari madrasah, terus juga dari ustadz-ustadznya. Jujur banyak sekali ustadz-ustadz yang menginspirasi saya. Coba dong ceritain dong. Kalau saya dari kelas sanawiyah sampai aliyah itu yang menurut saya berkesan itu sebenarnya beneran banyak banget. Yang paling gimana ya? Salah satunya aja deh coba. Saya atau salah duanya. Yang masih ingat itu mengenai jadi pelajaran akidah. Itu ustadznya Ustadz Zaini Munir Fadli. Nah, beliau itu ngajar akidah pas waktu saya kelas 5, kelas 2 SMA. Itu beliau mengajar tentang konsep takdir. Terus itu yang paling saya ingat gitu. Terus apa nih yang didapat? Maksudnya apa sih? Ya kan tadi kan belum selesai tuh Mbak. Iya benar. Kan dari rasa keluargaannya, lingkungannya, sama ustadz-ustadznya. Nah, tapi yang paling penting itu ya namanya juga sekolah kader gitu ya, sekolah kader. Jadi benar-benar saya tuh karena harus sesuai dengan apa ya, membawa misi gerakan Muhammadiyah. Jadi benar-benar harus bagaimana timbul dalam rasa diri. Kalau saya ya, ini menurut saya, mungkin ya teman-teman saya juga gitu kan. Bagaimana sesuatu dulu harus dilakukan dengan yang sebenar-benarnya, benar-benar bagaimana secara fundamental gitu Mbak. Jadi kayak tadi gitu, saya pun menganggap pendidikan nggak cuma yang mungkin kan banyak orang tua yang kalau sekolah itu bisa lolos ke PTN-nya dikit itu jelek gitu kan. Jadi standar melihatnya itu beda. Nah itu yang saya dulu bagaimana diajarin gitu. Dan emang itu prosesnya nggak lama. Jelaskan ya makanya cocok lah kalau harus 6 tahun gitu, nggak mungkin cuma 3 tahun. Dan bahkan kalau dari alumni-alumninya juga sebenarnya banyak lah, lebih pentingnya itu bukan masuk di mananya, tapi bagaimana dia di sananya kan, karena toh tergantung diri kita gitu, mau sekolah di mana aja gitu. Dan tadi kan apa mu'alimin dan mu'alimat gitu ya, mungkin ada yang belum tahu nih mu'alimin itu khusus apa cewek gitu kan. Jujur ya mungkin kan banyak nih di sana yang belum tahu, coba dong jelasin, aku mau tahu. Kalau mu'alimin itu kalau mungkin ada yang belum tahu, mungkin ini saya sampaikan singkat ya. Kalau bisa lengkapnya di www.mualimin.sch.id. Nah ini nanti nggak ada linknya di bawah ya gitu ya kalau ada gitu kan. Ntar pas editingnya pintar. Mualimin.sch.id ya. Secara singkatnya aja. Pokoknya kalau Mualimin itu sekolah yang pertama kali didiriin sama Kiai Haji Ahmad Dahlan secara langsung, tapi awalnya dulu namanya Kismul Arko. Terus berubah nama dan mengalami berbagai proses itu dulu masih digabung gitu cewek cowok. Terus sampai akhirnya berubah nama, berproses gitu kan, berubah namanya menjadi Madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Terus akhirnya dipisah lagi, ada yang Madrasah Mu'alimin, ada yang Madrasah Mu'alimat. Nah, Madrasah Mu'alimin itu khusus cowok, kalau Madrasah Mu'alimat itu khusus cewek. Nah sampai sekarang karena dulu kan emang cuman kecil gitu, terus berkembang siswanya tambah banyak, akhirnya sekarang kan asramanya nggak terpadu. Ya kayak tadi yang saya bilang, yang bersama warga. Mu'alimat kan juga gitu. Kalau sekarang alhamdulillahnya lagi berproses juga ini, insya Allah mau membangun Mu'alimin yang terpadu. Jadi
Jian bener-bener waduh, asrama, Oke. masjid, sekolah jadi satu. OTW ya ini ya, Iya, Insya Allah. OTW masih Oke. OTW di Oke. Sedayu sana. Oh, jadi gitu. Terus nih di Madrasah Muallimin Muhammadiyah sendiri tuh mungkin ada ekstrakurikulernya atau apa saja gitu dong. Aku mau tahu nih. Banyak sih kalau ekstrakurikuler. Kalau yang saya ikutin aja ya, kalau yang saya ikutin Yang banyak banyak diikutin banget aja. gitu kan, banyak banget. Kalau saya kan ya beberapa doang, Oke, nggak semua. bisa Kalau bisa. saya ekstrakurikulernya itu dulu ikutnya yang KDM. Itu apa? Jadi kan kalau di Muallim gini, karena 6 tahun, Oke. jadi yang anak sanawiyah itu dapatnya komunitas, belum organisasi sekolah. Organisasi sekolah itu dikelolanya sama yang aliyah. Nah, jadi yang sanawiyah itu dapatnya latihan berorganisasinya itu di komunitas itu. Jadi kayak kanan-kanannya ada yang dari IPM, ada yang dari HW, ada yang dari TS dan sebagainya. Oke. Nah, kalau saya pas itu ikutnya yang KDM, Korps Dai Muallimin. Itu kegiatannya ngapain? Itu kegiatannya Nah. macam-macam ya. Kalau biasanya seringnya itu ngajar TPA yang rutin. Oh, Ngajar TPA jadi emang benar udah TPA di daerah situ atau Iya. di Jadi macam-macam, benar banyak kisahnya sih, tergantung. Jadi ada masjid yang minta, ada yang kita yang nyari. Oh, iya. Bahkan sempat tuh dulu ada kakaknya temen saya seangkatan di lingkungan kos apa kontrakannya gitu. Jadi anak-anaknya itu kan banyak yang daerah ya non muslim. Oke. Nah, karena tempatnya nggak ada, akhirnya tetangganya itu ada inisiatif buat TPA. Cuma pengajarnya yang minim, akhirnya Terus minta akhirnya dari ini, Muallimin. oke. Berarti benar-benar terjun langsung mengajar Iya. TPA gitu ya. Terus apa lagi selain mengajar TPA? Terus biasanya kan kajian, terus Oke. atau ngadain kajian gitu. turba gitu, turun ke bawah. Jadi sering apa ya, kayak ngasih makanan gitu. Itu yang Oke. rutinnya. Kayak sosial juga ya. Iya nggak sih kan? Kegiatan sosial keagamaan gitu Iya. lah. Itu yang dari KDM. Kalau ekstranya biasanya saya ikutnya yang public speaking. Oh, Karena saya oke. juga sukanya MC. MC. Sampai sekarang nih katanya. Iya, Iya kan? Iya. 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 Jadi dulu pas kalau di Muallimin ada acara namanya Milad SKM, Milad Sinar Kaum Muhammadiyah. Jadi di Muallim, jadi sebelum IPM itu kan Muallim udah ada. Nah, tentunya kan pasti butuh organisasi sekolah. Nah, organisasi sekolah itu namanya dulu Sinar Kaum Muhammadiyah. Itu sebelum ada IPM, HW dan sebagainya gitu kan. Terus akhirnya berkembang jadi IRM, terus IPM, ya sekarang IPM gitu. Nah, sekarang memperingati miladnya aja gitu. Nah, itu pertama kali saya jadi MC. Oke. Nah, jadi Tahun MC berapa nih? Tahun berapa nih? itu berarti tahun berapa ya? Saya naik kelas 1 aliyah. Berarti 2017. Oke, Kayaknya 2017 ya. 2017 sampai sekarang ya. Ya, Berarti itu udah juga karena teman, 3 jadi kan tahun. karena ada itu. Saya masih ingat banget karena ada rasa kekeluargaan gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak mau, saya orangnya minderan kan gitu. Tapi karena dipaksa teman, dan akhirnya terbiasa juga sih, ya nggak sih? Iya. Dan Jadi pertama wah ternyata enak Ah, gitu ya, kan. ternyata. Ketagihan malah. jadi. Sampai sekarang kan? Mm-mm. Oke. Terus yang paling banyak kan pasti kan kita tahu dong teman-temannya pada ikut apa, yang paling banyak mayoritas diambil dari teman-teman Mas Arif sendiri nih ngambil apa? Apanya nih, ambil apa nih? Ekstrakurikuler atau kegiatan itu tadi? Ya banyaknya ya Mayoritas itu. ada yang futsal. Sebenarnya sih sekarang Oke. futsal kan. Para futsalnya juga lagi meroket gitu kan. Oke. Futsal terus ekstranya sih sekarang ada juga tonti Oke. itu kan. Kayak pas Gibra ya pasti, iya kan banyak. Terus ya itu tadi KDM biasanya yang Oke, banyaknya. yang banyak. Terus ini public speaking tadi? Habis ini Banyak juga juga. main sih, tapi kan karena kadang santrinya tinggal konsisten apa enggak gitu kan. Seleksi alam gitu ya nggak sih? Iya, ada nggak? betul banget. Di situ juga ada nggak Iya, seleksi ada alam? seleksi alam. Biasanya kan yang daftar banyak banget nih, terus akhirnya lama kelamaan jadi hanya tinggal beberapa gitu. Iya. Itu juga ada. Maksudnya Iya, di situ jelas, juga berlaku. jelas. Berarti semuanya kayak gitu Iya, gitu ya. kan kecuali kalau organisasi. Kalau saya ikut organisasinya dulu di Muallimin itu IPM, Ikatan Belajar Muhammadiyah. Tahu kan Mbak ya? Iya, siapa tahu. Ini OTW tahu kok. Iya kan. Oke, terus Di bidangnya jadi sekretaris bidang kajian dan dakwah Islam. Masa bohong aja gitu oh, Mbak. iya. Oke, ini sombong ke semuanya nggak? Oh Cuma- iya. Kok Oh iya, saya lupa. dah, aduh, kok lu? Ya auto. Oke, terus Iya. terus kan tadi kan bilang
konsisten karena di organisasi, tapi ada loh yang organisasi boleh ikut organisasi tapi dianya jarang misal ikut rapat terus malesan gitu, ada loh. Iya sih, tapi Mungkin di tempatmu aktif semua gitu ya? iya, Oh, iya. iya. Karena kan kita Keren punya sekali. intent Oke. dari bangun tidur sampai tidur Oh, lagi iya ketemu sih. lagi. Iya sih. Gimana enggak? Iya, gitu soalnya ya. iya. Soalnya kan kalau jujur ya, kalau di apa lingkungan saya walau ikut organisasi apapun itu pasti ada orang yang maksudnya yang ada males rapat terus nggak aktif lah kayak gitu, nggak konsisten dengan yang mereka pilih kayak gitu. Iya sih, cuma kan karena makanya itu kita tekanannya kan tanggung jawab, gitu kan, tanggung jawab, berani berpikir, berani berbicara, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oke. Benar-benar diajarin harus berani dari sejak berpikir gitu. Berani milih sesuatu itu ya harus konsisten dengan itu gitu ya. Oke, wah. Nah, apalagi kalau saya pernah dengar ya, Apa? lanang kuliah sih dicekel omongannya. Translate-nya bahasa Oh Indonesia. iya, laki-laki Di bawah ini itu, kok. laki-laki itu yang dipegang omongannya. Kalau janjinya? Janji itu bullshit. Apalagi? Enggak dong, Mbak. Ya enggak dong. Ya enggak. Pembuktiannya gitu Iya. ya. Oke. Terus ada cerita, aku mau tahu dong cerita seru yang menurut Mas Arik ini seru dan yang hebat gitu loh. Apa sih cerita? Ini dari saya pribadi. Iya, ya enggak? Iya, terus ya kan otomatis ntar menyangkut teman-temanmu juga kan? Ya sih. Sebenarnya kalau cerita paling kalau paling berkesan saya itu yang benar ketika banyak banget sebenarnya. iya, yang Cuman mungkin apa yang ya? paling gitu. paling paling banyak banget, bentar pilih nih. Banyak banget Iya, ya. yang kira-kiranya bisa menginspirasi Oke, juga iya kan, benar gitu. sekali. Ayo. Ya kalau di kelas 1, kalau pas kelas 1 ya jelas pas rotasinya. Jadi gimana bener-bener kita baru masuk nih, baru masuk kan. Yang aslinya ada anak mama lah. Terus Mas Arik ini apa? Anak dua, Pak? Saya anak bapak ibu Oke. gitu. Ya. Terus Ya, kalau kayak manja harus- gitu ya, Mas Arik? Yang harus bener dilatih mandiri dan bener-bener ditempa gitu kan, bener-bener oke. takut gitu. Terus akhirnya naik kelas 1, 2, 3 sampai ya sama yang SKM itu juga itu paling berkesan. Gimana itu acara internal sebenarnya, cuman kan kepengurusannya harus satu angkatan. Jadi saya masih ingat banget itu bener, kompak banget kekeluargaannya itu, ada yang walaupun jadi ketua gerak semua gitu. Akhirnya acaranya sukses gitu dan banyak mempelopori untuk setelah-setelahnya. Alhamdulillahnya. Berarti yang awalnya nggak terbiasa anak mama, ada yang anak papa atau anak simbah atau nggak tahu lah ya, itu menjadi itu tadi ya, melatih bekerja sama dan lain-lain untuk mewujudkan pencapaiannya ya mungkin bisa ya. Iyalah. Oke. Karena toh juga nanti kan kita juga terjun ke masyarakat. Oke, iya. Dan itu udah dilatih. Iya kan? dilatihnya juga, bahkan ujiannya tuh beda-beda oleh di mualimin. Ada ujian ngajar, Oke. ada khutbah. Itu harus Ceramah kalau nggak ya? itu ya nggak lulus. Khutbah jadi khotib. Oke. Terus ada lagi ngajar, khutbah, terus ada namanya ujian kader. Oke. Jadi itu nanti kayak jadi dibagi beberapa kelompok, terus kayak tanya jawab sama orang-orang PP gitu lah. Kalau dulu saya kebagiannya sama Buya Syafi'i di Masjid Nogotirto. Jogja itu. Iya mbak, masa mau di Saya pernah. sana. Jadi multi talent juga sih, iya nggak? Bisa ngajar. Bisa jadi. Harusnya. Oke, Karena harus. di itu visinya kan mencetak kader unggul. Dalam prosesnya mewujudkan itu gitu ya. Dan pemimpin, terus apa sih pemimpin pendidikan Iya, ulama iya. lupa Dan ya. itu dalam prosesnya pasti perlu Jelas. nilai-nilai. Itu prosesnya, benar prosesnya. Yang enggak kalau menurut saya nggak bisa didapetin di sekolah lain. Iya. Itu jelas beda. Keunikan atau kehebatan itu. Iya. Oke. Benar-benar kompleks sih mbak. Coba aja deh mbak masuk. Oke ya. Kalau Udah nggak bisa nih kayaknya. Wah, luar biasa sekali nih. Terus aku mau kepo dong nih. Kan pasti kan Mas Ari kan kalau ngumpul sama teman-teman gitu ya, itu kan pasti ngobrol dong tentang masa depan atau hal-hal pencapaian gitu, yang apa saja sih pencapaian apapun. Nah, terus kemana saja sih teman-teman Mas Ari alumni kan? Habis lulus itu kemana? Mungkin ada yang nikah atau apa? Gitu. Bisa ceritain. Kalau dari jauh gitu kan, mungkin kalau yang alumni jauh nih, kita kan bisa lihatnya salah satunya yang udah dikancah. Ya paling terlihat itu kan kayak Buya Syafi'i. Itu kan
mungkin Mbak bisa lihat lah, yaitu salah satu produk Muallim. Produk gitu ya. Oke. Terus ya kalau teman-teman saya, kalau yang paling deket kan teman-teman Iya, saya maksudnya yang Mas Ari ketahui gitu loh. Di lingkungan banyak Mas Ari. macam-macam, ada yang dia nggak kuliah, ada yang kuliah. Itu tapi benar-benar karena kami itu diajarin gitu loh. Jadi sebenarnya di Muallim itu gimana kita bisa merdeka gitu, istilahnya merdeka dengan pilihan kita, tapi tetap punya pendirian gitu. Jadi dan tanggung jawab juga. Jadi nggak yang merdeka terus tapi malah bebas nggak, iya gitu iya, kan. iya. Kalau salah satu pamong itu biasanya nyebutnya namanya Antam gitu, biasanya nyebutnya itu disorientasi gitu kan, banyak banget anak remaja yang gitu. Nah, alhamdulillah di Muallim ini selalu ditempa biar nggak disorientasi itu tadi. Ya banyak sih, ada yang kuliah, ada yang udah usaha juga udah ada. Nah, kemarin ada yang udah usaha cuci sepatu kan. Jiwa-jiwa usahanya udah muncul. Keren sekali udah alumni gitu ya. Kalau saya kan beda, kalau saya jalurnya kuliah, ngabdi terus kan di Muallim. Oh iya, Musri itu sendiri apa? Mungkin ada yang belum tahu. Oh iya, jadi di Muallim itu untuk pembimbingan asramanya itu yang megang stakeholdernya itu ada 3. Ada pamong, ada musrif, ada mujanib. Nah kalau mujanib itu mungkin namanya mudabbir lah, tapi kalau di Muallim itu namanya mujanib. Nah itu tuh dari anak aliyah. Kalau sekarang kelas 5 itu mereka yang nanti membimbing, jadi tinggalnya sama di asrama gitu juga, gabung di kamar anak sanawiyah, jadi nanti kayak ngelakuin mereka pembimbingannya itu kayak membimbing gitu ya. Jadi kadang kayak ngadain acara-acara gitulah, misalkan acara asrama mereka yang bimbing adik-adiknya jadi steering komitenya gitu. Nah kalau yang musrif itu Mas Ark nih. Saya salah satunya. Kalau mujanib itu kan per kamar. Nah kalau musrif kayak saya ini per kelas. Jadi ibaratnya kayak wali kelas tapi khusus ngurusin asrama dan punya sebagai komunikator antara wali santri sama santri dan pihak madrasah. Jadi misalkan ada informasi nih dari madrasah tentang waktu libur waktu atau pembelajaran gitu. Nah saya share di grup WA. Terus nanti saya juga kasih tahu ke gitu ya, santri, komunikator kan hubung. Nah kalau pamong itu satu asrama, pamong namanya, dan itu syaratnya harus sudah berkeluarga. Kalau musrif kebalikannya, syaratnya nggak boleh berkeluarga. Jadi harus yang jomblo. Oh iya, berarti Mas Ari jomblo. Oke, wah. Luar biasa sekali Mas Ari. Enggak terasa loh, kita udah beberapa menit loh. Oh iya. Agak terasa banget di obrolan kita. Sebelum kita mengakhiri nih, aku mau dong quote atau kata mutiara gitu buat semua yang lihat ini. Oke. Dari Mas Ari untuk semua. Apa nih? Kalau saya sekalian promosi ya, nih. Saya kan punya blog pribadi. Blog pribadi. Alhamdulillah sekarang udah masuk ya, diterima AdSense gitu kan. Guys, keren ya, sekali. ini perjalanannya nggak mudah gitu. Dari saya aliyah bener-bener dari aliyah saya tekuni kan gitu rutin alhamdulillahnya biasanya rutinnya sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang mau OTW seminggu sekali nih. Alhamdulillah. Nah, di situ kalau Mbak mau tanya quotes, nah di situ banyak gitu. Di situ banyak. Itu kalau dari saya pribadi. Itu di situ banyak banget. Nama blog pribadi saya ya di bawah ya. Kalau ada di bawah. www.maarik.com. Saya ejain ya. www.maarik.com. Oke, nanti di sini guys. Nah, itu kalau mau nyari quotes dari saya di situlah banyak banget, sama cerita-cerita pengalaman. Kalau masih kurang pengalaman saya ketika musrif ataupun pengalaman ketika saya di Muallim, di situ ada semua. Bahkan ada satu program yang namanya MHI. Mau balik hijrah internasional. Nah, di situ cari aja di situ Mbak, cari. Tapi kan di sini harus dong salah satu apa gitu quotes-nya buat semuanya. Saya akan ambil dari yang selalu ditekankan dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 6 aliyah. Itu sangat diulang-ulang apalagi ketika mau lulus. Jadi ini sekaligus ada web baru gitu kan. Kalau tadi dari saya namanya www.maarik.com. Oke, ntar di sini. Ini dari alumni juga, dari Ustadz Erik Taufani, foundernya, dan beberapa musrif dan yang lainnya, namanya anakpanah.id. Di sini juga nanti tulisin ya. Oke. Anakpanah.id. Dicari, jangan lupa. Oke. Ya.
Bacain di dong. sini mengutip perkataannya salah satu apa ya, kalau kami nyebutnya direktur kan, kayak kepala sekolah dulu Madrasah Mualimin, tapi yang udah lama, dari pesannya Pak Mawardi, direktur Mualimin tahun berapa gitu nggak tahu. Itu singkat banget. Masyarakat itu nak tanggung jawabmu. Itu. Nah, selengkapnya mungkin bisa dicari nanti di di webnya anakpanah.id. Dan jangan lupa www.maarik.com. Oke, siap. Karena nanti di situ juga mungkin Mbak bingung ya, kenapa kok emak Arik gitu? Saya laki gitu loh, kenapa emak gitu kan? Nah, ya di situ ada nanti cari aja. Nanti gitu. saya coba ya akan Ya harus dong, harus. Yang nonton juga ya, jangan lupa. Jangan lupa. Oke, siap. Baca-baca. Wow, terima kasih Mas Arik sudah datang di studio mini Universitas Ahmad Dahlan. Dan terima kasih juga udah sharing banyak banget yang tentunya bakal buat inspirasi lah ya semuanya. Terima kasih Mas Arik. Sama-sama. Oke. Jangan lupa daftar juga hari ini. Nah, Ya, itu tadi sedikit obrolan dengan Mas Arik, alumni Madrasah Mualimin Muhammadiyah Jakarta. Semoga obrolan kami menjadi bermanfaat bagi semua yang nonton. Nah, itulah podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.